Oke, sekarang kita sudah ditemenin oleh penerbit-penerbit, beberapa penerbit lebih tepatnya. Ini di sini kita ada Mas Ilham Prawira dari Bin Me Up. Halo Mas Ilham. Halo, Santara. Halo, selamat sore Mas Ilham. Sehat Mas Ilham? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, yang kedua nih gini. Ada Pak Saweri Sampai Toding dari Estebu. Halo Pak Saweri. Halo Mas Rizky, apa kabar? Halo Pak Saweri. Baik. Bagaimana Pak kabar Pak? Sehat Pak? Iya, Oke, lama nggak bertemu baik. kita Pak Gimana ya Mas gitu. Rizky kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga Pak. Lama nggak ketemu Iya, kita Pak ya. Oke, iya yang Pak. ketiga nih Main-main Pak ada. ke Jakarta. Oh, iya. Oke, yang ketiga nih ada Mbak Yolanda Agatha dari Salatnyo. Halo Mbak Yolanda. Halo, halo Santara. Halo Oh, Halo Mas Rizky. Mbak Yolanda. Apa kabar Mbak? Baik, baik. Sehat? Sehat. Oke. Mbak, halo Mas Ilham, Pak Saweri sama Mbak Yolanda nih gini. Kita di sini bakal tanya-tanya tentang seputar bisnis nih, tentang collaboration dan competition. Sama kita mau pengen dengerin sih jatuh bangun bisnis selama pandemik ini. Itu gimana sih gitu loh dari Indo. Karena kan banyak banget nih dari penerbit, calon penerbit atau pemuda-pemuda banyak nanya ini. Penerbit-penerbit di Santara yang sudah listing, itu gimana ya cara menghadapi pandemik sekian ini karena masih bisa survive nih gitu loh. Gitu. Oke, mungkin bisa tanya langsung pertanyaan aja ya, Mas Ilham, Pak Saweri sama Mbak Yolanda nih. Ya. Oke, mau langsung ke pertanyaan aja nih karena sudah banyak banget biar bisa kita kejawab semua pertanyaannya. Oke, dari Mas Ilham dulu deh, Mas Ilham. Boleh, Untuk boleh. ceritanya dari jatuh bangun bisnis selama pandemik nih gitu, sama cara keluarnya nih dari pandemik nih atau ketika kita lagi decline-nya omset seperti itu, gimana tuh Mas? Boleh cerita sedikit nggak Mas tentang jatuh bangun bisnis selama pandemik Mas? Ya, boleh. Jadi Oke. terima kasih pertanyaannya Mas Rizky. Jadi mau cerita sedikit sharing dari Bin Me Up. Hmm? Jadi kalau bisa dibilang kan pandemi ini kan seperti sesuatu yang baru buat kita semua, apalagi buat di sektor UMKM. Dan terlebihnya di sektor F&B Hmm? khususnya. Dan krisis pandemi ini menyebabkan krisis, dan krisis ini berbeda dari krisis sebelumnya. Kalau sebelumnya itu biasanya kalau kita lihat subprime mortgage dulu yang diserang itu uh, industrinya, Hmm? dari sisi keuangan. Kalau ini yang diserang manusianya. Jadi dari sisi pergerakan pasti sangat terbatas. Oke. Kalau sebelum kita masyarakat, motornya ini sekarang lemah banget. Hmm. Nah di bulan Maret ini dampaknya itu berasa banget buat hampir seluruh UMKM saya yakin. Hmm. Dan kemarin masuk di bulan Maret dan April memang terjadi penurunan tren. Saya jujur aja dan saya yakin mungkin hampir semua teman-teman UMKM trennya menurun bulan Maret dan April kemarin. Dan ini dari sisi pemilik itu kami mencoba mengatur strategi bagaimana caranya menghadapi. Mohon maaf Mas Strategi Ilham. yang umum itu Halo. Mas Ilham suaranya kecil banget Mas. masih kecil mas. Udah keras sekarang. Oke. Oke. Nah. Ya. Strategi-strategi yang umum itu biasanya kan ada peraturan overhead cost, biasanya dari sisi lembur misalkan yang dikurangin, kemudian dari biaya yang harus dipotong. Dan pada saat kami simulasikan pada waktu itu ternyata memang dengan potongnya overhead cost itu potensial loss-nya itu masih tinggi gitu. Oke. Makanya akhirnya kami coba menyusun strategi, dan pada saat itu kan 1 bulan kemudian kita juga harus membayar THR karyawan kan. Yap. Makanya kami pada saat itu menyusun strategi bagaimana kalau kita hold dulu dibandingkan teman-teman. Jadi kalau yang outlet utama kita kan yang di SPBD, itu kanan kirinya tuh masih pada buka, masih pada berusaha untuk survive. Tapi kita ambil kebijakan yang menurut kita juga sebenarnya lumayan berisiko, tapi itu hal yang paling tepat menurut kita untuk tutup dulu sementara. Tutup dulu sementaranya juga kemarin kita targetkan maksimum 3 bulan, dan itu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya dengan tutupnya sementara kita bisa mengajukan banding kepada gedung untuk memberikan keringanan sewa. Dimana kalau misalkan pada saat itu kan kita juga sudah bergabung menjadi perusahaan listednya Santara, dan kita punya moral obligation juga
memberikan menyiapkan dan mengelola kepercayaan dana yang ada ke investor, makanya kita bagaimana caranya dana yang diberikan itu jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang jatuhnya merugikan. Makanya akhirnya kita close sementara dan investor kita amankan dan kita negosiasi dengan gedung dan akhirnya di bulan Juni kemarin kita bisa buka lagi dan kita ternyata strateginya tepat, dapat banding kita diterima oleh gedung dan kita akhirnya bisa memotong kerugian. Ya, bahkan bisa dibilang 2 bulan kemarin kita tidak ada kerugian. Jadinya, jadi investor pun uangnya aman, bisnisnya pun di hold sementara dan kita teman-teman yang kanan kiri di tenan-tenan sebelah udah banyak yang tutup. Kita baru mulai untuk beradaptasi dan menyesuaikan dan bisa harapannya bisa terus tumbuh gitu Mas. Oke, keren banget. Thank you banget Mas Ilham. Berarti bisa dikatakan Mas Ilham ini sudah berhasil bounce back Mas ya? Ya bisa dibilang kalau misalkan banyak tenan-tenan sekarang yang memang kemarin memaksakan diri untuk terus buka dan akhirnya sekarang banyak yang tutup. Kita sekarang ini baru mulai. Jadi baru mulai lagi untuk meningkatkan performance, menaikkan sales, mengembalikan sales seperti sebelum adanya COVID gitu. Oke, keren banget. Thank you banget Mas Ilham. Terus bisa dilanjut lagi nih ke Pak Saweri nih Pak, kan karena sama-sama mirip nih, jualnya sama-sama minuman nih gitu. Cuma bedanya kita lebih ke es tebu. Boleh Pak Saweri di-sharing Pak untuk jatuh bangun bisnisnya selama pandemik ini Pak? Iya, jadi waktu pas pandemik ini memang sesuatu yang sudah tidak bisa terhindarkan lagi bagi semua pebisnis. Untuk es tebu pun pasti ada terkena dampaknya untuk jadi penurunan tren, penurunan penjualan yang sehingga tidak bisa maksimal lah dalam penjualannya. Tapi strategi dari kami adalah dalam situasi yang tidak terhindarkan segitu, kalau dibilangin pada saat itu rugi ya rugi, tapi ada beberapa outlet kita yang harus tutup karena memang tutup juga memang harus tutup, tapi di situ saya memang mencari peluang, Pak. Peluangnya Pak Rizky, jadi kita harus mencari tempat, saya harus tetap buka terus lagi gitu. Saya buka terus lagi, saya mencari tempat di mana pada saat PSBB ataupun sekarang segini lagi mulai merangkak untuk maju lah ya, maksudnya market udah mulai berangsur-angsur di Jakarta keluar untuk ke mall atau kemana, dan di situ saya melihat peluang-peluang di tempat-tempat di mana yang memang tidak terpengaruh dengan PSBB ataupun dengan seperti pandemi ini gitu. Seperti contohnya saya melihat tren baru di perkantoran, ternyata itu malah omset agak bisa cukup naik. Saya buka satu di perkantoran malah bisa naik karena nggak tahu kenapa, apakah mungkin karena orang jadi tidak mau keluar lagi ya beli yang di situ. Itu aja lah gitu, malah naik omsetnya. Jadi kita punya ada beberapa outlet. Di perkantoran saya menyimpulkan nih, ini bisa untuk menaikkan suatu bisnis. Coba saya buka satu lagi, saya coba membuka lagi. Jadi saya berusaha mencari terus tempat-tempat di mana yang celahnya untuk tidak terkena dampak seperti itu sih Pak Rizky. Dan juga strategi kedua adalah kita mengumpulkan pasukan reseller. Jadi sekarang tebu juga kita jual tebu literan. Tebu literan itu ternyata cukup disukai juga ya di kalangan emak-emak. Untuk mereka beli tebu literan yang bisa mereka jual kembali ke masyarakat di sekitar mereka. Jadi saya tetap mengutamakan kepercayaan investor kepada es tebu. Jadi saya tidak mundur, tapi saya terus membuka terus dan mencari peluang, mencari data juga di mana tempat-tempat yang tidak terpengaruh. Karena saya yakin pasti ada tempat yang tidak terpengaruh daripada pandemik ini. Jadi ketika ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Saya rasa sih saya akan terus mencari di mana tempat-tempat yang bisa malah menjadikan suatu keuntungan. Kayak mungkin tebu di pinggir jalan ternyata itu lebih menguntungkan. Di mana di pinggir jalan mungkin omsetnya tidak lebih kecil, tapi kalau kita membuka 2 outlet di situ atau 3, volumenya akan sama seperti outlet sebelumnya yang kita terkena pandemik. Jadi kita coba maju terus mencari tempat-tempat baru Pak, seperti itu, dan mencari pasukan reseller. Itu sih jatuh bangunnya. Memang cukup sulit ya pandemik ini. Kita juga harus meng-cut loss pegawai ataupun menutup tempat-tempat yang sudah tidak layak, tapi pegawai yang sudah tutup tiba kita alihkan, yuk kita cari tempat-tempat lagi di mana outlet kita bisa buka kembali.
Oke. Dan alhamdulillah ada beberapa tempat yang sudah kita tutup, kita buka kembali gitu Pak. Seperti kita buka di Tamrin 10 di sebelah kita. Kayak Oke. tempat yang memang banyak F&B ya, percampuran F&B, dan memang tempat-tempat di perkantoran. Jadi peluang-peluang di tempat-tempat yang memang tidak terkena dampak pandemi, kita terus mendata sampai sekarang Pak. Dan kita terus akan maju terus untuk membuka outlet barunya. Oke, keren banget ini yang baru pertama kali saya dengar mungkin ya. Pertama reseller F&B ini karena banyak kan biasanya reseller kan hanya untuk kosmetik atau mungkin baju. Ini reseller F&B ini mungkin bisa dipakai ke strateginya untuk beberapa teman-teman yang memiliki bisnis F&B. Ini keren banget nih reseller F&B. Ini dari Pak Saweri ini keren banget Pak. Terima kasih banyak Pak Saweri. Oke. Iya, Oh ya Pak, juga untuk Yati Tate-nya masih jalan nih Pak ya? Halo Pak? Masih jalan juga, malah itu yang menjadi paket juga barang Yati Tate Bakery juga jalan juga. Itu yang menjadikan satu paket gabungan es tebu, kalau beli tebu dapat roti dan sebaliknya sih Pak. Oke, siap, mantap Pak. Oke, terima kasih Pak Saweri. Oke, lanjut lagi nih ke Mbak Yolanda Agatha. Halo Mbak Yolan. Halo, sore Mbak Yolan. Halo, lupa di mute. Halo Mbak Yolan. Mbak, ini kan kalau bisa dikatakan Mbak Yolan kan baru kemarin tanggal 1 Juli untuk listing di Santara, tapi langsung habis 1 hari Mbak ya. Puji Tuhan. Oke Mbak, mungkin boleh di-share aja nih kalau ini banyak banget dari calon-calon penerbit dan pemodal Santara lebih tertarik ke cerita Mbak Yolan mulai membangun bisnis salad new nih Mbak, karena kan dari mendapatkan beberapa award ya dari salah satunya dari GoFood Partner Zero to Hero. Nah gitu. Mungkin bisa diceritakan nih karena kan bermulai dari 2018 Mbak ya, langsung buka banyak cabang sampai dapat awarding dari Gojek gitu. Mungkin bisa diceritakan Mbak kira-kira sedikit saja, nggak usah yang panjang-panjang. Mungkin garis besarnya hanya untuk dari awal nih, memulai nih dari awal dari mana sih Mbak gitu. Sampai akhirnya bisa sampai sebesar sekarang nih saladnya nih. Oke, jadi mulainya itu sebenarnya dari tahun 2018. Jadi balik lagi, awalnya tuh nggak pengen jualan. Cuman di waktu itu mungkin belum ada trennya salad buah di Jogja. Akhirnya aku coba bikin salad buah sebenarnya buat makan doang. Habis itu aku juga, menurut aku juga di waktu itu dapat banget momennya. Momen pertama GrabFood sama GoFood lagi baru up di Jogja. Terus kedua juga Instagram algoritma lagi bagus banget. Jadi pertama manfaatin teman-teman yang pengen penasaran coba, akhirnya aku jualan di dalam kos-kosan. Di waktu itu belum banyak yang berpikir kalau misalkan kita tuh bisa masang titik GrabFood apa GoFood tuh di dalam kos-kosan. Nah, waktu itu aku nekatin aja karena aku pikir kalau aku nunggu toko, nunggu punya toko kan nggak punya modal. Akhirnya ya udah nekat aja pasangin di situ. Nah, mulai pas pasangin, teman-teman yang awalnya kan ribet ya, maksudnya ordernya harus pre-order, terus harus nganterin lagi. Pas kita udah pasang GrabFood sama GoFood di kos-kosan itu awal bermulanya bisnisnya jadi lebih mudah sih karena teknologi sih menurut aku. Jadi nggak perlu ada toko di pinggir jalan, terus juga nggak perlu iklan gede-gedean, kita taruh di Instagram aja orang udah penasaran kayak gitu. Awal-awalnya kayak gitu. Jadi mulai dari nol, tanpa modal. Tanpa modal sih 200.000. Sorry, saya potong. 200.000? Ya, 200.000. Oke. Boleh lanjut Mbak, oke. Oke, jadi udah mulai kayak gitu, akhirnya ngeliat, oh ini kayaknya serius deh, karena memang sebelum saladnya juga, aku tuh udah coba berbagai jualan, tapi nggak pernah jadi gitu loh. Contohnya kayak jualan minuman, jualan puding, jualan kue cubit gitu nggak pernah jadi. Akhirnya pas di saladnya ini, kayaknya aku dapet momennya, kayaknya oke nih. Akhirnya ya udah mulai dari situ, dibikin memanfaatkan teknologi banget. Pembelian, pengiriman itu tuh pakai GoFood sama GrabFood. Terus juga iklannya pakai Instagram. Jadi ya udah mulai dari situ. Yang penting sih kita yakin dulu ya produknya enak. Jadi kalau udah produknya enak, ntar tuh dari mulut ke mulut teman-teman langsung pada info-infoin ke teman-temannya buat cobain dong ini saladnya. Udah mulai dari situ, duitnya selalu aku tabung sih jatuhnya. Jadi kayak setiap dapat keuntungan, aku langsung sisihin untuk perkembangan bisnis. Jadi nggak full aku ambil buat aku reward diri kayak gitu. Akhirnya mulai dari situ satu cabang ke satu cabang kayak gitu. Oke, jadi dari situ Mbak ya, dari awal
modal di kos-kosan aja dengan modal 200.000 nih teman-teman ya gitu ya. Oh Ya. saya kaget sih pertama dengarnya sih gitu. Sampai sekarang, sorry Mbak, udah ada berapa cabang sekarang? Sekarang ada 14 cabang, tapi karena ada Santara, kita bakal 18 cabang. Oke, mantap. Berarti sekarang sudah ada berjalan 14 cabang dan akan menjadi 18 Ya, milik cabang sendiri. ya. Hanya dalam Ya, waktu kurang benar. dari 2 tahun Mbak ya. Iya, benar. Oke, mungkin bisa teman-teman bisa didengarkan baik-baik. Jadi jangan memahami benar di produknya Mbak ya. Produknya benar-benar harus Iya. dimaksimalin banget gitu. Terus memanfaatkan momen ya. Jadi memanfaatkan momen untuk GrabFood sama GoFood di awal-awal. Iya. Jadi harinya itu. Jadi jangan teman-teman jangan sampai melewatkan momen nih gini. Iya, Oke. benar. Kembali lagi nih ke Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo. Halo, sore. Mas, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, Mas. Ya. Kan sekarang kita lagi eranya kompetisi sama kolaborasi, Mas ya? Ya. Ya, untuk berbisnis nih. Mungkin ada cerita menarik nggak, Mas, kira-kira di Beam Me Up nih tentang berkolaborasi atau berkompetisi mungkin dengan bisnis serupa atau mungkin sama-sama F&B tapi berbeda jenis? Mungkin ada cerita menarik apa nih, Mas, kira-kira ini, Mas? Mungkin sharing sedikit aja. Jadi Boleh. Saat ini kita dampak pandemi ini kan bukan cuma hanya ke bisnis F&B, di lainnya pun juga kena, dan kita ada komunitas UMKM dan memang ada beberapa teman-teman juga yang bergerak di bidang UMKM, jatuhnya masih UMKM karena mereka startup dan memang industrinya itu di dunia digital gitu. Nah, kita kemarin untuk memulai awal salah satu strategi untuk menghadapi pandemi, kita coba kolaborasikan bisnis F&B dengan bisnis rekanan UMKM yang bergerak di industri platform digital. Kita coba bangun aplikasi, kita coba siapkan sistem, jadi nanti untuk order di Beam Me Up kan sekarang zamannya contactless ya, jadi pada saat customer datang, kemudian customer sekarang nih pola pergerakannya sudah berbeda dan behaviornya juga sudah berbeda, mereka malas lagi tuh untuk buka-buka menu, megang-megang menu, megang-megang uang. Jadi kita siapkan barcode di setiap meja, nanti dari meja itu mereka bisa scan, kemudian mereka bisa melihat menu dan bisa pilih menu di situ dan melakukan order menggunakan handphonenya sendiri. Oke. Gitu. Di samping itu juga mereka bisa pilih menu pembayarannya mau credit card atau mau melalui debit card atau melalui cash, dan itu nanti akan online ke kasir. Jadi nanti kasir tinggal bawa makanan, sekalian bawa bilnya. Jadi itu salah satu kolaborasi yang kita lakukan untuk menghadapi pandemi ini, dan harapannya itu bisa works untuk customer, supaya customer juga tujuannya customer lebih aman, apalagi di Jakarta kan sekarang semakin meningkat nih zona merah dan semakin meningkat, PSBB masih diperpanjang, maka kita tetap harus menjaga kesehatan dan juga tetap harus meningkatkan sales dengan cara yaitu kita kolaborasi dengan teman-teman yang bergerak di dunia platform digital. Itu sih Mas Rizky. Oke, keren banget. Jadi mungkin bisa masukkan ke teman-teman juga pebisnis serupa ya untuk F&B ya. Jadi kolaborasinya nggak hanya melulu bisnis serupa Mas ya, nggak hanya F&B saja atau mungkin sama-sama jualan, tapi bisa dengan jasa juga Mas ya gitu ya. Oke, benar. Jadi untuk mendukung nih, untuk prepare nih, untuk dari udah jauh-jauh hari walaupun sekarang PSBB masih dalam masa transisi PSBB, dari Mas Ilham ini sudah prepare ya untuk new normalnya Mas ya? Betul, prepare new normal. Keren banget. Oke, thank you Mas Ilham. Oh ya, untuk teman-teman boleh langsung membuat pertanyaan jika ini ingin ada pertanyaan kepada Mas Ilham atau ke Pak Saweri atau ke Mbak Yolan, atau bisa ketiganya boleh langsung chat di live chat kita di YouTube ya. Oke, untuk Pak Saweri nih, kita kembali lagi Pak Saweri ini. Halo Pak Saweri. Ya, halo. Halo Pak. Boleh Pak diceritakan juga Pak, mungkin ada cerita menarik apa nih tentang kompetisi dan mungkin berkolaborasi untuk bisnis sekarang nih Pak. Ada cerita menarik apa nih Pak kira-kira untuk es tebu? Karena kan es tebu kan bukan hanya satu-satunya minuman kesehatan Pak ya, gitu. Mungkin pasti ada banyak lagi minuman kesehatan yang lainnya gitu. Oke. Iya, jadi memang di era pandemik ini memang saya juga baru banyak berubah juga, kita juga baru belajar skill-skill baru juga, yang memang kolaborasi memang dibutuhkan, diperlukan juga buat saya. Jadi kalau saya
kolaborasinya itu pada suatu jaringan-jaringan organisasi, di mana jaringan-jaringan organisasi seperti organisasi partai atau apa. Jadi saya juga masuk ke mereka, saya melihat konstituen-konstituennya, saya menanyakan sebagai pengusaha, saya bilangin, apakah konstituen-konstituen kalian butuh usaha, butuh apa? Iya, banyak kan yang seperti itu. Jadi kolaborasi dengan suatu organisasi. Jadi saya juga mengajarkan juga bagaimana caranya ber-UMKM, yang ujung-ujungnya saya menawarkan produk-produk saya yang roti dan tebu. Karena di produk-produk itu seperti es tebu adalah suatu produk yang emang mempunyai cost rendah. Jadi yang bisa emang dijual kembali sama orang-orang siapapun. Jadi saya bisa membeli dari saya, terus mereka bisa jualin kembali lagi ke mereka-merekanya, dan berguna. Mereka bilang organisasi-organisasi itu merasa mendapatkan pengajaran, pelatihan, dan juga produknya yang akan mereka jual apa gitu. Jadi saya berkolaborasi dengan sebuah jaringan-jaringan untuk apapun saya bisa lakukan deh, saya ajarin bisnis atau gimana. Tapi ujung-ujungnya tolong ini produk saya seperti ini bisa masuk ke mereka. Ya saya rasa sih mereka juga happy juga, karena mereka juga bisa akhirnya mereka mempunyai penghasilan, karena banyak juga di antara kalangan-kalangan yang mungkin di kelas C ke bawah itu kehilangan pekerjaannya karena pandemik ini, sehingga mereka membutuhkan pekerjaan apapun seperti reseller kayak atau apapun, jualin barang orang, jualin apa ya. Jadi tapi kan mereka selalu bertanya produknya apa, modalnya bagaimana. Jadi ya kadang-kadang itu yang bisa saya ajarkan ke suatu jaringan apapun gitu. Jadi ada mungkin jaringan dari HIPMI, juga butuh saya ajarkan jaringan dari suatu partai, juga saya masuk ke sana. Jadi kolaborasi ke organisasi sih. Saya lebih ke arah ke sana untuk memasarkan produk saya biar juga saya survive dan mereka juga survive. Jadi kita sama-sama survive. Sama-sama itu sih Pak, mengajarkan seperti itu kolaborasinya. Oke Pak, keren Pak. Berarti ini yang bisa saya tangkap lah, dari Pak Sawer sendiri kembali ke offline marketing lagi Pak, ke direct approach ya Pak ya? Nggak cuma stay di online marketing berarti Pak ya? Iya. Oke. Berarti mungkin teman-teman ya. Saya sebenarnya saya akuin Pak, saya untuk, halo ya? Ya Pak Sawer. Sawer. Pak Rizky, jadi saya akuin juga memang di online marketing memang kita juga es tebu dan usaha-usaha saya yang lain seperti kafe emang banyakannya kita juga bukan baru belajar, kita juga memang ada di itu, tapi kita memang lebih banyak di walk in sebenarnya pada waktu sebelum COVID. Karena COVID ini ya mesti belajar dari nol lagi, dan memang skill baru memang offline-nya approach-nya memang satu orang kita tawarin bagaimana mau jualan es tebu nggak, kemana, bagaimana, berapa barang dari Bapak berapa, oke segini, saya bisa jual lagi segini, seperti itu sih Pak, memang approach one by one. Berarti mungkin boleh di-share ke teman-teman juga, berarti intinya tetap nih 360 derajat kita berpikirnya Pak ya, jadi mengupayakan semua hal yang bisa kita upayakan Pak ya, berarti Pak ya? Pasti Pak. Betul, baik, oke. Terima kasih banyak Pak Saveri. Oke, kembali lagi ke Mbak Yolan. Sore Mbak Yolan. Ya. Halo Mbak Yolan. Ini kayaknya kalau cerita menarik kayaknya ada nih Mbak, cerita menarik tentang berkompetisi nih gitu. Dan juga berkolaborasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang berkompetisi dan berkolaborasinya nih Mbak, kira-kira ini Mbak. Jadi kalau misalkan berkompetisi pasti ya, jadi di waktu itu kan belum tren salad buah. Akhirnya ketika satu produk booming, pasti banyak banget orang-orang yang ikutin kan. Cuma satu sisi, dengan adanya kompetitor pun harusnya kita malah, kalau misalkan diambil positifnya, sangat positif. Karena kalau ada kompetitor, kita ada teman lari. Jadi orang yang paling bisa ngeliat kelemahan kita kan adalah sebenarnya kompetitor-kompetitor kita. Jadi dengan kayak gitu, kita bisa koreksi apa aja yang harus kita perbaiki gitu. Terus juga kalau misalnya untuk kolaborasi, Saladnya udah kolaborasi sama beberapa brand-brand yang lumayan besar. Jadi contoh kayak sama Indomie kemarin, terus sama Ice, kayak gitu juga bisa. Jadi di paket bundling supaya gimana caranya itu jadi menarik, kayak gitu sih. Oke, berarti kolaborasi sama brand besar ya berarti ya? Oke, siap. Iya, kayak gitu. Oke Mbak, kalau tadi yang kemarin yang masalah berkompetisi nih Mbak, gitu mungkin bisa di-share sedikit mungkin gimana cara memenangkan kompetisinya, karena kan mungkin ketika Mbak sebagai pionir nih gitu, pionir salad buah pertama di Jogja yang sampai
kemarin pernah sempat ke Jakarta juga Mbak ya, kalau nggak salah ya? Ya, Nggak sampai ke Jakarta. benar. Ini kan untuk menjadi pionir kembali nih Pak, Mbak. Jadi kan untuk tetap menjadi pionir tanpa ada gangguan yang signifikan nih. Kira-kira tuh apa sih strateginya Mbak menghadapi para kompetitor ini? Mm-mm. Pada balik lagi, kalau kita sebagai pionir ya kita yang di depan. Jadi yang kita pandang adalah di depan. Yang di belakang itu ya kita koreksi secara keseluruhan ke kelemahan kita tuh apa sih, perbaikin terus. Jadi menghadapi kompetitor itu kita nggak usah serang balik, tapi dengan cara ambil aja kelemahan yang mereka sebutkan, kita jadiin kelebihan kita. Balik lagi, intinya maksudnya menurut aku juga ketika kita bisa mengakui kelemahan dan kita perbaiki, itu malah jadi kelebihan kita. Intinya sih kayak gitu. Jadi tetap fokus aja ke depan, karena kalau misalkan nomor satu kan selalu lihat ke depan, nggak lihat ke belakang. Oh keren banget nih, keren banget. Berarti lebih tepatnya kita mau dikritisi Mbak ya sebagai pebisnis ya Mbak ya? Iya, bener. Oke, harus banget. Jadi harus. dulu mungkin aku baru punya bisnis pertama tuh di saladnya yang serius banget gitu ya. Jadi mungkin dulu masih mental kayak tempe banget, di komen dikit sebel, emosi, marah gitu. Tapi makin lama makin belajar dari teman-teman, dari maksudnya makin lama makin banyak berteman sama pengusaha, akhirnya itu adalah hal yang biasa gitu loh. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi kita bisa lakuin apa yang terbaik yang bisa kita kasih kayak gitu. Oke. Dan terus belajar sih buat perbaikin semua yang ada. Oke, keren banget, keren banget. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru mulai merintis bisnis nih, atau mungkin sudah lama bisnis tapi yang masih idealisnya masih tinggi nih, kadang anti kritik, nah itu kan perlu didengerin nih saran dari Mbak Yolan nih, karena kita harus open kritik, kita harus open minded ya, kita menjadikan sebuah kritikan menjadi sebuah kelebihan, betul ya Mbak ya? Iya benar. Oke, betul, keren banget, thank you banget Mbak Yolan. Untuk sekarang kembali lagi ke Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo, sore Mas Ilham. Ya. Mas Ilham nih, ini ada salah satu pertanyaan nih dari yang nonton live. Kan kalau di pandemik kemarin nih kan banyak banget bisnis yang mau menuruni omset secara signifikan, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Dan alhamdulillahnya ini tidak terjadi sampai gulung tikar di Bin Mi Up nih. Tidak sampai, jangan sampai dong. Amit-amit ya Mas ya gitu. Oke, alhamdulillah tidak sampai gulung tikar. Boleh tanya nggak Mas, kemarin ini ketika pandemik tuh mungkin ada mengurangi jumlah karyawan mungkin atau bahkan menambah nih Mas? Ya jadi ini pertanyaannya sebenarnya ada korelasinya sama tadi yang pertama kali saya sudah sampaikan. Oke. Jadi makanya kita tuh dari dari tim manajemen dan tim owner, di sini kami menjunjung tinggi banget untuk bagaimana kita ikut membantu mensejahterakan masyarakat gitu. Kita nggak pengen selama kita masih mampu, tapi kita akhirnya memutus kerjakan pegawai gitu. Gimana caranya? Kalau bisa win-win solution, bisnis juga bisa jalan, kemudian karyawan tidak di PHK. Makanya kami kemarin mengambil salah satu strategi yaitu ya kita off dulu 2 bulan, diliburkan sementara, sehingga kita bisa keep untuk overhead cost-nya selama 2 bulan, bisa kita tabung, dan kita juga bisa membayar, kita masih bisa kemarin membayar THR. Padahal mungkin teman-teman di sektor pebisnis baik itu UMKM atau bahkan mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang sektor big korporasi, saya rasa banyak yang THR-nya tertunda ataupun mungkin dibayarkan setengah gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kita bisa membayarkan THR teman-teman pegawai. Jadi bisnisnya sekarang sudah mulai lagi, walaupun kemarin sempat off sebentar. Dari sisi investor juga uangnya masih aman dan kita fokus penggunaan dana tersebut untuk membuat outlet baru. Dan yang ketiga dari sisi pegawai juga mendapatkan haknya dan bisnisnya masih bisa berlangsung. Ya mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat Bin Mi Up sehingga Bin Mi Up bisa terus berkembang ke depannya. Gitu, Mas. Amin, keren banget. Thank you Mas Ilham. Call dari Pak Saferi. Halo Pak Saferi, mungkin mempunyai strategi yang sama dengan Mas Ilham mungkin? Atau mungkin ada beda lagi? Halo, selamat sore Pak Saferi. Pak Saferi? Sore? Di mute. Oh di mute. Mohon Pak Saferi ke mute Mas Saferi untuk mic-nya. Sore Pak Saferi. Halo, dengar suara saya? Ya, oke. Boleh dengar Pak, ya? tadi Pak. Tadi ada pertanyaan nih Pak, untuk di era pandemik kemarin ini kan kalau kita lihat nih dari Pak Saferi kan malah nambah reseller ya.
Halo? Iya. Ya, oke. Apakah untuk Iya, dari Pak. Pak Sawer sendiri Iya. Halo? melakukan pengurangan karyawan atau mungkin perubahan jadwal atau malah menambah karyawan nih Pak kira-kira nih Pak di era pandemi sekarang nih Pak? Oh, umpamanya jumlah karyawan yang sudah rawat banget ya, kita juga memperhatikan semuanya aspek-aspek dari mereka. Kemarin emang pas pandemik emang secara omset pasti turun. Jadi kita juga pastikan nggak mungkin dong bisa bayar gaji atau mungkin bayar THR, tapi kemarin sih alhamdulillah juga kita juga melakukan pembayaran THR-nya ke mereka secara full. Dan juga kita juga membayarkan gajinya mereka juga tepat waktu. Jika kita memang tidak mengurangi jumlah karyawan, hanya mungkin kalau memang ada toko yang tutup, kita langsung istirahatkan sebentar. Nanti kita lihat kita toko baru lagi di mana, kita buka. Kita akan pindahkan, langsung kita akan tempatkan di toko yang baru. Jadi saya rasa pegawai adalah aset kita. Jadi saya memang menjaga baik-baik. Kita masih tetap sih, jumlah pegawainya masih tetap, dan mudah-mudahan nanti kalau umpamanya ada toko baru ya kita bisa malah menambah pegawai, menambah pegawai untuk toko-toko baru kita. Jadi untuk kalau umpamanya program reseller sih memang tidak membutuhkan pegawai ya, memang reseller menjadikan pemasukan tambahan buat es tebu selama pandemik ini. Saya rasa seperti itu Pak Rizky. Oke, siap. Ini bagus banget nih karena kan tidak banyak untuk beberapa pengusaha gitu atau perusahaan tuh menganggap pegawai itu sebagai aset Pak ya. Ini tapi Pak Saweri menganggapnya sebagai aset, ini bagus banget Pak. Gitu mungkin bisa dicontoh untuk sebagai pegawai sebagai aset nih. Nah, oke, terima kasih banyak Pak Saweri. Iya, Oke, Pak. lanjut pindah nih ke Mbak Yolan nih. Halo Mbak Yolan. Halo Mbak. Mbak, ini kalau kayak Mbak Yolan kan mau nambah cabang nih, pasti kan bisa katakanlah Ya. kita ngerti bakal nambah pegawai juga nih Mbak ya. Iya. Karena juga kemarin ada rencana untuk pembenahan manajemen juga, betul Mbak ya? Benar. Nah oke, mungkin kita lebih gini aja nih, karena kalau kita udah jelas-jelas mengetahui kalau dari Mbak Yolan akan menambah karyawan, mungkin bisa di-share nih ke calon penerbit atau mungkin ke penerbit-penerbit yang lain di Santara atau mungkin para pebisnis di luar sana. Itu kriteria untuk mencari pegawai nih atau mencari karyawan atau mencari tim. Itu kalau dari Mbak Yolan itu apa sih pertama kali yang dilihat nih Mbak? Kalau misalnya apa yang pertama kali dilihat ya attitude pasti. Oke. Attitude. Jadi kalau misalnya dari aku sih, selama attitude-nya baik, mau orang bodoh pun bisa dipinterin. Tapi kalau orang pinter, attitude gak bagus, mau orang pinter juga ya dia nggak akan kerja dengan baik, menurut aku kayak gitu. Oke. Jadi number one is attitude ya Mbak ya? Ya, benar. Oke. Ini Mbak, nih ada pertanyaan nih khusus untuk Mbak Yolan nih. 4 cabang baru dibuka kapan nih? Dari Mas Andi Setiawan nih. 4 cabang baru. Maksimal di bulan depan udah open semua. Oke, kita doakan bareng-bareng ya teman-teman ya. Semoga lancar, nggak ada kendala. Ya. Amin. Karena rencana di bulan depan, berarti di bulan Agustus sampai rencana akan udah mulai di launching nih. Kira-kira di akhir atau di pertengahan Agustus mungkin Mbak? Akhir. Oh, di akhir Karena Agustus. kita lagi siapin desain yang paling premium kayak gitu. Oke, berarti di setting desain paling premium nih bagi para pemodal pemilik saham bisnis Saladnyo. Nih, kalian bakal memiliki 4 cabang baru premium nih Mbak ya? Iya, benar. Berarti kemarin pasti menyesal banget nih pasti yang nggak beli nih kemarin nih. Oke nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi nih. Oh, tadi ke Mbak Yolan mungkin kita udah ceritanya nih awal mula dibuka bisnisnya untuk Saladnyo ya. Mungkin dari Mas Ilham nih. Iya. Dari Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo. Mas Ilham, boleh diceritakan sedikit nih Mas tentang awal mulanya Bin Me Up nih Mas? Oke. Ya. Ya, jadi kalau cerita terkait awal mulanya Bin Me Up ini sebenarnya ini usaha yang sudah saya bangun sekitar hampir 5 tahun yang lalu lah. Tahun 2015 akhir masuk mau 2016 gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu tuh saya masih baru masuk. Saya sebenarnya bekerja juga di salah satu perusahaan BUMN. Terus kemudian saya coba nabung dari gaji saya, kemudian saya tabung dari bonus saya sehingga saya bisa
punya sampingan usaha. Awalnya sebenarnya untuk sampingan gitu. Dan kebetulan pada saat itu saya tuh suka banget ngopi kan. Oke. Saya sempat ikut untuk sambil isi waktu luang. Saya suka ikut kursus barista, pelajarin kopi, kemudian pelajarin mesin, dan sampai sempat ikut kelas barista gitu. Nah kemudian akhirnya pada seiring berjalannya waktu, banyak teman-teman dalam kelas itu tuh bukan cuman yang hanya sekedar hobi, tapi banyak juga ya teman-teman yang memang benar-benar ikutin kelas tersebut untuk bekerja gitu. Nah kebetulan pada saat itu saya punya uang lebih, kenapa tidak? Saya punya teman-teman yang memang punya keahlian dan sudah dididik dengan baik untuk membuat kopi. Kenapa nggak direalisasikan jadi usaha? Pada saat itu akhirnya saya ngajak rekan saya dan kemudian saya di sini sebagai owner nih bertiga, satu rekan saya, satu kakak saya, kemudian kita buatlah ini up dan kita langsung cari tempat yang memang, karena pada saat itu sebenarnya coffee shop di Jakarta juga udah banyak, tapi kita juga coba cari market sendiri karena masing-masing ownernya itu kerjaan juga seperti saya. Gimana caranya kita buka coffee shop tapi yang sudah ada captive marketnya gitu. Akhirnya kita memilih untuk membuka coffee shop di gedung. Di mana di gedung itu terdiri dari 50 lantai dan satu lantainya pelajari isinya itu ada sekitar 100 orang, which is kalau misalnya kita dapetin 10% dari gedung itu aja, itu sebenarnya udah bisa cukup menutupi operasional atau bahkan memberikan keuntungan untuk bisnis kita. Awalnya kita buka, kemudian 1 tahun, 2 tahun, wah ternyata balik modal 2 tahun gitu kan. Akhirnya kita terus kembangkan, kita lebarkan sedikit, dan di situ gedung itu kita menjadi partner coffee shop. Kalau kita lihat di gedung Equity Tower di CBD, itu yang tadinya cuma Bean Me Up, di sana sekarang kanan kirinya udah banyak brand-brand besar. Ada contohnya Liberica di sana, kemudian ada beberapa coffee shop, Daily Bread dan lain-lain di kanan kirinya. Ya di samping itu juga kita senang bahwa dengan adanya kita menciptakan market baru di sana sehingga teman-teman UMKM juga bisa dapat peluang bisnis di sana, dan banyak customer baik dari dalam gedung sendiri ataupun dari luar datang ke sana untuk sekedar menikmati kuliner di sana, kuliner kopi, kuliner nongkrong, dan live music. Kita sebelum PSBB kemarin ada setiap hari Jumat itu ada live music di sana. Gitu. Jadi, ya kurang lebih seperti itu perjalanannya, makanya apalagi ditambahnya dengan Santara dan investor-investor Santara join di kita, ide kita untuk membuka outlet baru di wilayah Tangerang terpenuhi. Kita sebagai informasi, kita sekarang udah soft opening untuk outlet baru di Ruko Kebayoran Arcade Bintaro. Sudah soft opening Mas ya untuk cabang barunya ya? Nanti grand openingnya di tanggal 8 Agustus 2020. Jadi para investor silakan datang, kita nikmati acaranya tentunya dengan tetap menjaga protokol COVID-19. Ini buat para investor atau pemodal Bean Me Up nih gitu. Akan ada grand opening Bean Me Up di cabang Bintaro di tanggal 8 Agustus ya Mas ya? 8 Agustus, tanggalnya bagus Mas. Iya. 88-20-20 Mas ya? Iya, oke. Jangan sampai ketinggalan untuk ikutin grand openingnya ya, untuk mungkin di lokasi Jakarta dan sekitarnya Mas ya. Oke, ini keren banget dari Mas Ilham nih, berawal dari hobi akhirnya menjadi salah satu pionir ya untuk menjadi coffee shop di sebuah gedung Mas ya. Sampai akhirnya menjadi misalnya trend center. Sebagai UMKM lainnya, ini bagus banget. Thank you banget dari Mas Ilham ya, keren banget ceritanya. Kalau dari Pak Saweri nih, halo Pak Saweri. Iya, halo. Halo Pak, kalau dari Pak Saweri nih, mungkin bisa diceritakan sedikit ini Pak, tentang awal mula membuka bisnisnya nih Pak. Iya, jadi kalau es tebu memang adalah saya melihat suatu celah aja sebenarnya. Jadi kok tebu itu kan minuman tradisional yang jadul kan, yang memang minuman jalanan pada saat itu. Tapi kan saya lihat untuk pemainnya, untuk menaikkan itu menjadi level up, menjadi kekiniannya itu tidak banyak yang bermain di situ. Jadi saya melihat juga ini bisa banget nih menjadi minuman yang kita kemas secara kekiniannya.
Jangan saya juga menggunakan kayak saya liatin kalau umpamanya, oh kok kenapa sih saya liatin kalau umpamanya jualan tebu di pinggir jalan tuh harus bukannya menjelekan, cuman mesinnya kok diulang-ulang gitu kan, diulang-ulang mesin tebunya diulang-ulang. Terus saya juga lihat di sebuah YouTube pertama kali, memang ada sebenarnya teknologi mesin yang emang sekali giling, emang harganya tidak murah. Nah dari situ saya mulai berpendapat ini bisa dijadikan suatu fenomena bisnis baru, di mana mesin tebu sekali giling fresh yang memang belum ada waktu itu di Indonesia mungkin yang menggunakan mesin itu, mesin sekali giling ini. Jadi saya coba combine konsepnya, mesin yang kekinian, juga minuman kekinian yang kita level up, dan juga memang pemainnya saya rasa tidak banyak. Jadi ketika saya menaikkan ini menjadi suatu brand yang itu emang diterima sekali oleh masyarakat, karena ini juga suatu minuman kesehatan, minuman menyegarkan, dan juga memang ya aman untuk diabetes, ya healthy drinks lah seperti itu. Jadi saya lihat kok celah pasarnya ada, dari celah pasarnya itu ada. Oke, kita coba buat, dan alhamdulillah ternyata memang diterima oleh masyarakat. Pada saat itu kita buka, dan mungkin kita juga pernah ngobrol sama Pak Rizky dan tim Santara juga, wah ini bisnis yang memang bisa diulang-ulang berkali-kali nih, maksudnya direplika berkali-kali untuk di Jakarta, karena kalau memang kita pergi ke mall atau kemana, pemain ke kantor, office building atau kemana, kita selalu nanya membawa proposal, mau jualan apa mas? Mau jualan tebu, mereka selalu melihat juga, boleh juga masuk, karena kita belum ada tebu di sini. Biasanya sih selalu ngomong begitu. Boleh aja yuk buka. Jadi memang celah untuk kedepannya, untuk di scale up-nya tuh juga ada. Saya juga melihat dari situ juga, makanya saya tertarik untuk mendevelop terus es tebu ini menjadi minuman kesehatan, kekinian, dan juga menyegarkan dan berguna bagi masyarakat Indonesia ya. Untuk kita juga bisa menjadi suatu tren baru minuman tebu. Seperti itu Pak Rizky. Oke siap, thank you, ini keren juga teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman nih, mungkin yang ingin memulai bisnis baru, ini calon pemodal Santara atau mungkin teman-teman yang sedang menonton live ini, kalau ingin memulai bisnis baru tuh bisa dilihat dari sekitar lu Pak ya gitu ya. Lihat dari terdekat, dari Pak Sawer ini melihat dari es tebu yang biasanya di jalanan, menaik kelaskan es tebu sendiri ini Pak ya. Halo? Iya. Oke, Seperti itu Pak. Gitu Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi memang benar-benar nggak perlu mikir jauh-jauh, susah-susah tuh kita lihat sekitar dulu aja, kira-kira bisa kita memaksimalkan potensi apa sih di sekitar kita ini, gitu ya. Oke, terus ini nih mungkin karena sudah banyak yang bertanya juga, dan ini pertanyaan agak krusial juga sih gitu, karena ini dari pemodal-pemodal Santara yang sudah berinvestasi baik di Saladnyo, di es tebu, dan di Bean Me Up nih. Mungkin bisa kita jawab dari Mbak Yolan dulu aja kali ya. Halo Mbak Yolan. Halo, Mbak Yolan. Ini kira-kira nih ada strategi apa nih Mbak setelah mendapatkan pendanaan dari Santara untuk biar terus naik kelas nih, karena harapannya Santara dan pemodal Santara semua ini membantu untuk UMKM naik kelas nih. Itu setelah mendapatkan bantuan modal dari teman-teman investor-investor Santara dan modal Santara, kira-kira grand plan-nya apa sih Mbak nih? Strategi intinya apa sih untuk tetap naik kelas di untuk Saladnyo nih? Yang jelas kita mau Saladnyo jadi salad buah nomor 1 di Indonesia. Wow, Tentunya dengan target itu kita harus punya manajemen yang baik. Nah, dengan adanya dana Santara kita juga hiring expert-expert yang ada buat di manajemen kita sekarang. Terus juga untuk strategi selanjutnya kita akan bikin Saladnyo go premium, tapi tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena dengan adanya COVID sebenarnya lumayan membantu bikin masyarakat juga berpikir, oh iya ada healthy food ya sekarang. Dalam bentuk salad buah yang tetap enak dinikmati, terus dengan harga juga yang terjangkau dan kemasan yang jauh lebih premium. Jadi goalsnya nanti Saladnyo pengen bisa menyaingi kopi-kopi mungkin yang sekarang, jadi kayak 1 kilometer ada saladnya satu motor juga keren banget kan nanti. Pokoknya kita pengen menciptakan habit orang-orang untuk hidup lebih sehat dengan makan salad buah gitu. Oh keren banget nih grand plan-nya nih, keren banget. Berarti selain menambah cabang dari istilahnya menembalkan untuk di manajemen Mbak ya?
Manajemen tetap Iya, benar. meng-hire profesional-profesional untuk siap berlari lebih kenceng bareng Mbak Yolan berarti ya nih ya. Benar. Oke, keren banget. Thank you Mbak Yolan. Oke, kalau mungkin Ya, dari thank you. dari Mas Ilham nih. Halo Mas Ilham. Halo, Halo. Mas. Mas, ini Mas untuk strategi ke depan nih untuk tetap naik kelas terus-terusan nih. Ketika sudah mendapatkan dana apa bantuan dana dari Santara nih kira-kira apa nih? Karena pemodal banyak mengharapkan dari Binim Up nih. Karena kebetulan kalau saya pribadi tidak di Jakarta tapi banyak pemodal di Jakarta karena seneng banget nih nongkrong di Binim Up nih katanya nih gitu. Kira-kira harapan apa sih untuk dan apa? Strategik apa nih untuk Binim Up nih untuk kedepannya tetap untuk biar tetap naik kelas nih Mas. Ya, jadi yang pertama kita pengen goals kita yang pertama itu kan short term goals-nya itu kita pengen realisasikan outlet baru kita yang di Bintaro yang tanggal 8 Agustus nanti grand opening. Kemudian untuk kedepannya kita tuh pengen menjadi coffee shop go digital. Jadi sekarang kita sudah partnership sama beberapa rekanan teman-teman yang bergerak di startup aplikasi ya, platform digital untuk bisa mengembangkan sistem. Jadi nanti ngopi itu nggak harus melulu dine in, atau mungkin sekarang sudah ada fasilitas platform transportasi yang memang sudah bisa memfasilitasi hal tersebut. Cuman ternyata kan platform transportasi tersebut itu secara tidak langsung memotong biaya kita per produk cukup besar gitu. Mungkin kalau teman-teman UMKM dari es tebu sama saladnya pasti udah ngerti kalau dari platform transportasi itu motong kita per produk itu cukup besar. Kenapa nggak kita ciptakan sendiri platformnya, kemudian kita berikan sarana transportasi, jadi nanti dari outlet-outlet kita bisa supply kebutuhan customer sekeliling Jakarta dulu deh, belum besar-besar gitu. Oke, keren banget. Mungkin bagi Mbak Yolan sama Pak Saferi mungkin merasakan hal yang sama mungkin Mas ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Ilham. Untuk Pak Saferi nih. Halo Pak Saferi. Halo. Iya, halo. Dengar Pak Rizky suara saya? Oke Pak, ya kedengaran Pak. Oke, berarti kalau tadi kan Pak Saferi sempat nge-mention nih Pak untuk akan terus menambah cabang nih untuk es tebu sendiri ya. Berarti memang strategik apa kedepannya adalah memperbanyak cabang es tebu untuk di kota Jakarta sendiri ya Pak ya. Iya. Oke, untuk langkah pertama apa Pak yang dilakukan Pak sebelum melakukan itu Pak biasanya Pak? Untuk sekarang yang sedang dilakukan Pak Saferi? Iya, untuk strategi ke depannya untuk es tebu adalah makin mendekatkan brand es tebu sendiri ke masyarakat ya. Kita intinya mendekatkan diri ke masyarakat, makin membuka cabang-cabang yang mungkin dekat dengan rumah-rumah mereka, dekat dengan pemukiman mereka. Dan juga itu langkah pertama dan rencana saya. Jadi kita juga ada brand yang memang juga di kelas menengah, nggak apa-apa menurut saya. Tapi saya juga punya cita-cita es tebu juga akan ada di mall-mall kelas A yang ada di Jakarta ini. Karena kalau kita lihatin memang di mall-mall kelas A untuk sebuah island atau booth yang memang menjual tebu aja, ya itu masih sedikit dan memang masih bisa dikasih suatu kompetitor dianya. Jadi saya tetap akan menaikkan es tebu biar mendekatkan ke masyarakat dan juga menaikkan levelnya. Karena kalau menaikkan levelnya juga berarti kan dia juga secara margin bagi investor Santara juga makin bagus, dan juga nama brandnya juga makin tinggi berkibar, gitu seperti itu. Jadi rencana saya akan ke depannya juga akan mencari tempat-tempat di mall kelas A yang kita akan mengibarkan juga bendera es tebu di mall-mall kelas A. Toh kenapa saya juga berpendapat begini? Karena memang sudah histori memang sudah membuktikan ya, memang minuman tebu itu ketika membuka tempat di suatu mall atau di sustainnya tuh lama banget. Sustain itu maksudnya dia nggak akan pernah tutup karena minuman tebu ini mempunyai market tersendiri. Yang market tersendiri memang yang mereka sudah tahu, mereka sudah suka. Jadi mau ada di mall kelas B ataupun kelas A itu juga sangat suitable juga. Jadi cita-cita saya ke depannya akan mengibarkan es tebu di mall kelas A dan juga akan mendekatkan es tebu makin dekat ke masyarakat. Seperti itu Pak Rizky. Oke.
Terima kasih banyak Pak Saferi. Oh, di sini kan ini kan ya Pak Saferi, Mas Ilham, Mbak Yolan, kan kita sekarang sedang live nih, Mas, Mbak, Pak. Eh, Kira-kira ada mau yang disampaikan kepada beberapa pemodal untuk dari Saladnyo, Estebu dan Binmi Up sendiri karena beberapa pemodal sedang menonton nih Pak nih. Kira-kira mungkin dari Mbak Yolan dulu nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan apa untuk ke para pemodal Mbak? Pemodal Saladnyo Untuk para khususnya? pemodal ya. Hmm. Ingin Oke. disampaikan Untuk para satu dua hal? Oke. Untuk para pemodal saatnya, saya ucapkan terima kasih banyak karena kemarin juga kaget banget dalam waktu berapa jam aja kita langsung sold out. Itu senang banget sih rasanya karena ngerasa dipercaya banget ya. Cuman itu juga salah satu beban jadinya jatuhnya. Semoga salatnya bisa memberikan yang terbaik. Intinya saya akan memberikan yang terbaik untuk para pemodal yang sudah mempercayakan kepada saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Mbak Yolan gitu. Baik itu pemodal-pemodal ya. Itu pesan dari Mbak Yolan. Itu terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para pemodal Saladnyo. Terus untuk Mas Ilham nih. Halo Mas Ilham. Halo, Mas. Halo Mas. Kira-kira apa nih Mas? Satu dua hal yang ingin disampaikan kepada investor Binmi Up nih Mas. Ya. Jadi yang pertama pastinya saya mewakili teman-teman manajemen Binmi Up juga mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kepercayaan kepada Binmi Up dan menjadi salah banyak keluarga Binmi Up dan dengan adanya para pemodal, finally kita bisa buka outlet yang baru. Untuk para pemodalan di Jakarta, mari kita ramaikan sama-sama outlet-outlet Binmi Up yang di Jakarta. Kemudian pastinya saya selalu memberikan pesan kepada teman-teman di manajemen juga bahwa kita sudah dipercaya oleh masyarakat. Sekarang saatnya kita membuktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa meningkatkan performance dan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Terima kasih para pemodal. Oke, terima kasih kembali Mas Ilham. Itu ya dari teman-teman investor atau teman-teman pemodal Santara itu satu dua hal dari Mas Ilham. Oke, dan dari Pak Saferi nih. Halo Pak Saferi. Halo. Pak Saferi? Halo, iya. Oke. Kalau saya pasti sama lah ya. Oh nih, maaf Pak, saya potong sedikit Pak. Untuk ini yang teman-teman belum tahu nih, Pak Saferi ini, untuk Estebu nih, yang belum tahu nih, Estebu ini adalah pemegang rekor sold out tercepat di Santara nih, untuk teman-teman yang belum tahu nih. Hanya waktu dalam kurang dari 7 menit Pak ya, betul Pak ya? More less lah. Oke, sungguh rendah hati sekali Pak Saferi ini. Jadi yang emang ketika ada listing Estebu ini sampai banyak banget investor pada berebut atau pemodal pada berebut. Jadi bisa dikatakanlah ini mungkin salah satu paling fanatik Pak, mungkin Pak para pemodalnya ini Pak. Mungkin ada kayak tidak cukup untuk satu dua hal aja nih Pak. Mungkin bisa banyak hal yang ingin disampaikan ke investor atau pemodal Santara ini Pak. Iya, pasti saya sama dengan Mas Ilham dan Mbak Yolanda juga. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pemodal yang sudah mempercayakan Estebu dan sudah juga invest di Estebu. Memang waktu kita juga mengutip juga katanya Mas Ilham juga emang kita juga waktunya membuktikan sekarang kepada investor emang ini adalah suatu bisnis yang bisa level up, brandnya juga naik juga, tapi juga harus juga menguntungkan kepada investor. Kenapa saya bilang menguntungkan kepada investor? Memang Estebu juga mempunyai strategi-strategi untuk membuka tempat-tempat lagi yang seperti tadi saya sudah katakan akan membuka brand yang kelas menengah juga ke dekat ke masyarakat. Kita juga bisa naik kelas ke mall kelas A juga kita juga akan kerjakan. Dan juga adalah pastinya juga tujuannya emang kita berinvestasi adalah untuk mencari keuntungan. Jadi tenang aja para pemodal. Di Estebu juga akan mengerjakan strategi-strategi itu karena kita Tebu juga mempunyai manajemen yang cukup sudah terstruktur dan juga Tebu juga adalah suatu kita mungkin saya juga tahu kalau Tebu adalah suatu cost yang murah gitu. Jadi kalau ketika kita melevel up-kan Tebu ini akan mendapatkan margin yang mungkin lebih besar kepada investor dan ya, pasti saya mengucapkan lagi terima kasih kepada para investor dan waktunya mungkin membuktikan pada investor ini adalah suatu bisnis yang bisa memajukan perekonomian Indonesia, UMKM dan juga memberikan keuntungan bagi para pemodal. Oke, terima kasih Pak Saferi nih. Jadi untuk para investor atau pemodalnya Estebu nih, gitu, tenang aja, nanti beres lah, semua bakal diatur Pak Saferi begitu Pak ya. Gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Yolan, Mas Ilham dan Pak Saferi atas waktunya.
kasih. Oke, gitu. Nih terakhir nih Mbak Yolan, Mas Ilham dan Pak Saweri nih gini. Pesan dan harapan untuk Santara karena Santara kan kita sudah menginjak umur yang kedua nih. Ada nggak pesan dan harapan untuk Santara nih mungkin dari Mbak Yolan dulu deh. Pesan buat Santara pastinya semoga Santara semakin berkembang, semakin besar karena Santara benar-benar ngebantu banget UMKM atau brand-brand seperti kita supaya kita bisa jauh lebih maju, juga bisa membantu perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi sih. Keren banget sih. Justru dengan adanya Santara kita terima kasih banget gitu. Thank you. Terima kasih kembali Mbak Yolan. Amin. Semoga harapan Mbak juga terrealisasikan juga untuk kami. Oke. Kalau dari Mas Ilham nih, mungkin ada pesan harapan untuk Santara? Ya. Jadi yang pertama, sekali lagi selamat ulang tahun yang kedua untuk Santara dan seluruh jajaran direksi, manajemen, pegawai. Semoga di umur yang baru ini Santara semakin sukses lagi, bisa selalu mensupport dan mendukung UMKM di seluruh Indonesia untuk bisa naik level. Dan seperti kita tahu bersama, UMKM Indonesia ini kan salah satu sektor terbesar penggerak perekonomian negara. Jadi cara Santara makin besar, ekonomi di Indonesia layaknya harusnya bisa tumbuh. Gitu. Jadi semakin sukses Santara memajukan UMKM. Halo Mas Ilham? Ya, sudah. Oke. Oh siap. Oke. Amin. Terima kasih banyak Mas Ilham. Tadi ada sempat keputus sedikit. Amin. Semoga terrealisasikan juga Pak Mas Ilham. Oke, dari Pak Saweri nih. Ya, kalau dari saya ya selamat ulang tahun kedua Santara. Terima kasih. Semoga banyak perusahaan-perusahaan yang makin listing Santara yang bisa memberikan dampak positif bagi UMKM Indonesia dan bisa memajukan juga perekonomian Indonesia. Ya, dengan Santara memang sangat amazing ya, ada platform seperti ini yang bisa suatu wadah yang bisa scale up UMKM dan juga memberikan fasilitas bagi para masyarakat untuk bisa berinvestasi, bisa berentrepreneur, bisa mempelajari bisnis seperti apa, mungkin mereka juga bisa memulai bisnisnya sendiri dengan ada terinspirasi oleh Santara. Saya rasa sih itu aja sih, tapi saya juga mengharapkan kalau bisa dari Santara bisa kumpul antara penerbit-penerbit ini, mungkin bisa sharing gitu. Kapan-kapan mungkin setelah after COVID ketemu, mungkin bisa listing suatu produk bisnis baru lagi mungkin dari penerbit ini. Kita bisa discuss something, ya? Bisa ketemu satu konsep lagi yang kita listing lagi di Santara akhirnya. Oke, ini harapannya kan wacana ini akan coba kita realisasikan Pak, ini karena untuk kumpul-kumpul penerbit Pak, betul Pak ya? Iya, betul. Oke, sekali lagi Pak, terima kasih untuk Mas Ilham, Pak Saweri, dan Mbak Yolan atas waktunya. Halo. Sama-sama. Oke, terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu juga. Selamat beraktivitas kembali Pak, Mas dan Mbak Yolan. Ya, terima kasih. Terima kasih.